katanya adalah Ibu Veronica Tan stres masuk ke Kemen PPA gitu ya. Kemen PPA. Ini boleh diceritain nggak sih Bu, sebenarnya stresnya itu kenapa sih? Stres itu bukan benar-benar stres ya. Maksudnya kayak gender equality menurut saya. Kita juga bukan jadinya offended, membuat semua hal itu jadi offended begini. Tapi kita tahu sebenarnya pada saat ada kasus kejadian dan yang terjadi, ya perempuan yang bisa lebih mengerti situasi. Karena dia ya mungkin lebih empati, cara bahasa kita, narasi kita itu penting sebenarnya. Bukan kita mau fight untuk perempuan di atas. Tapi karena posisi perempuan itu belum mencapai partisipasi. Women speak up sama men speak up on behalf of women more powerful. Men. Okay, you should speak up for me. For women. Tapi gua nggak bisa dijanjiin. Mas, maksudnya gimana? Maksudnya gimana nggak bisa dijanjiin? Mendadak bisa. Oh jadi maksudnya nggak bisa bikin janji terlalu jauh. Iya benar. Kemarin tuh hampir nggak bisa sebenarnya karena ada acara lain. Tapi tiba-tiba dia bilang kayaknya bisa deh nih. Gue beragak santai tapi gue tahu lu sempat UGD ya gara-gara. Hampir GERD kambuh. Iya karena kayak kepingin banget. Jadi gitu bisa kan. tahu how busy I am. Iya. Tadi 1 sampai 10 berarti 9,9. Enggak sih. Hah? Masih ada 2 untuk diri sendiri kok. Ih. Aku udah bilang, kalau kita mau berdaya orang kita sendiri nggak diperdayain, nggak di feeding, ya nanti kita nggak bisa bekerja. What do you do di sisa waktu yang 2 tadi for yourself? Me time, Apa me time ya? eat good food. I remember. Tapi no karbo. Karena ternyata stunting itu gara-gara knowledge, edukasi yang pada ibu-ibu hamil itu nasi itu, karbo itu jauh. Yang penting kenyang. Gizi yang lainnya. Gizinya nggak ada. Jadi terjamin. itu jadi campaign. Ya sebenarnya masalah-masalah kita itu ya kayak kemarin Gorontalo itu bukan gara-gara nggak ada protein, ikan banyak di mana-mana. Iya. Tapi mereka jual ikan beli. Aduh. Ayam. Ayam. Tapi Bu Vero. That's true. That's true. That's true. Tapi gini. Mie instan oke. Mie instan. Iya. Karena kita kebiasaan sekali kan di Indonesia, coba lihat deh di nasi kotak, isinya itu nasi ketemu sama mie goreng, ketemu sama sambal goreng kentang. Yeah. Itu karbo semua, Bro. Mie sop, mie instannya kuah kan? Betul. Karena itu ada rasanya. Iya. Enak, pokoknya yang penting enak. Gizinya nggak dipikirin. Tapi kalau di Jawa, cilok. Cilok. Dan cilok itu nggak ada gizinya. Oke. Ya. Jadi sekarang lagi dipikirin gimana supaya mereka suka kan makan itu kan gimana pun bukan soal we talk about health. You have to eat this health. Tapi kalau nggak enak nggak ada yang mau makan. Bener. Tapi bagaimana membuat mereka itu mau makan protein dengan cara ya udah ciloknya ada ikannya. Jadi nambah lagi nih, Bu, urusan, Bu. ikan kecil-kecil yang sampai di feeding ke shark whale. Shark whale aja makan protein, bayangin aja. Iya, manusia masa enggak? Soalnya Shark Whale nggak doyan cilok, Bu. Bu Vero sempat dengar istilah ini nggak? Kan tadi Bu Vero bilang stunting, penyebab stunting itu karbo gitu. I so agree with you on that. Sekarang juga berkembang karbonya. Ketidakseimbangan gizi. Iya, karbo boleh, tapi cenderung kita itu karena mungkin media sosial sama iklan-iklan, makanan enak, yang penting kenyang. Kan itu kan iklan-iklan yang menjual produk-produk mereka, which is not bad maksudnya. Tapi edukasi untuk si maminya ini, untuk gimana supaya anaknya itu makan, terutama dia ketika hamil juga kan dia perlu protein, tapi bukan cuma kenyang. Jadi mereka ya maksudnya kebiasaan lah, kita dari dulu juga kan, saya juga tumbuh dari susu kental manis kok, tapi kan maksud saya zaman sekarang kita tahu gitu loh, maksudnya protein itu sangat dibutuhkan untuk gizi anak di perut gitu, atau gizi bayi ketika maksudnya anak balita tumbuh kan.
Itu ada prosesnya, misalnya 1 sampai 2 tahun itu adalah masa di mana dia butuh protein banyak untuk dia tumbuh kembang paling gede. Nanti udah masa 2-3 tahun sampai 6 tahun, 7 tahun tuh datar nih penaikan. Tapi nanti teenager itu akan naik lagi. Jadi di masa-masa krusial itu perlu di feeding gizi komposisi yang tepat gitu loh. Nah itu penting banget edukasi. Karena kita itu kebiasaan yang penting anak diem, makan enak, kenyang, nggak ribut, that's it, that's all. Tapi padahal keseimbangan gizi antara protein sama ya nasi, karbo itu kan itu sangat, bukan hanya kenyang perut itu. Oke. Anyway, that's big problem. Kenapa keywordsnya yang Ibu tekankan maminya perlu dikasih tahu? Kenapa maminya? Kenapa bukan papinya? Karena kalau kita kasih tahu mami itu pasti sampai kepada anak. Kalau papi, I doubt about it. Tapi bukan berarti enggak ya, I'm not offended. Banyak bapak-bapak yang baik juga, dong. Yang sekarang udah lebih aware gitu ya. Betul. Kalian kan lebih baik. Iya, mudah-mudahan. Not that right? Iya. Pertanyaan sebenarnya gini. Kemarin tuh sempat viral dan beredar di mana-mana. Katanya adalah Ibu Veronica Tan stres masuk ke Kementerian Pemberdayaan, Perlindungan, dan apa ya singkatannya? Perlindungan anak. Kemen PPA gitu ya. Kemen PPA. Ini boleh diceritain nggak sih Bu? Sebenarnya stresnya itu kenapa sih? Stres itu bukan benar-benar stres ya. Maksudnya bayangan saya kan masuknya itu pas masuk itu mikirnya kan pasti aduh aku udah mikirin gimana bikin community center, bikin ruang publik seperti yang RPTRA ya. Maksudnya kan ruang-ruang publik untuk interaksi lah dari elderly, ibu-ibu sampai ke anak-anak. Mereka itu ruang bersama kan sebenarnya. Nah itu juga menjadi campaign dari kementerian kita, ruang bersama Indonesia lah. Jadi semacam kayak untuk seluruh Indonesia kita perlu platform-platform ruang terbuka. Udah excited gitu loh. Udah kebayang mau bikin. Udah kebayang kayaknya aduh bisa deh edukasi positif, edukasi pendidikan anak, pendidikan ibu, bisa itu tempat olahraga lah nanti semua aktiviti di situ. Creativity semua. Iya. Masuk kalian bisa masuk situ. Yes. Tapi ternyata kasus masuk, laporan, belum apa-apa, WA udah masuk semua. Ada anak di pedofil, anak diperkosa, ditemukan mayat di daerah di Goa. Teenager lagi gitu. Jadi tiba-tiba kok kayaknya semua kasus kok lari ke kita ya. Terutama kasus perempuan dan anak ya. Jadi semua yang perempuan dan anak itu masuk di kita kan. Jadi ya akhirnya mikirnya ya ini gimana mau empowering, mikirin mademin kebakaran aja belum mademin. Kebakaran di mana-mana nih ceritanya, belum sempat dipademin gitu loh. Gimana kita preventif, gimana kita promotif, gimana kita edukasi. Ini aja udah energinya udah habis. Apalagi energi ini kan panjang. Bukan sesuatu yang kita bisa bilang oke, hari ini besok selesai. Itu kasus itu kan panjang karena melibatkan semua kan, melibatkan instansi polisi, melibatkan HAM, melibatkan kementerian-kementerian yang ada gitu loh. Ya udah. Okay. How do you find the balance now? Oh, I'm still here. Berarti niatnya dia mau ketawa-tawa, jangan bahas yang berat-berat. I'm still here, don't ask me that question. So, apa sih sebenarnya yang bikin jadi itu problem, Bu? Maksudnya kenapa itu berulang dan kejadian terus gitu? Ya itu, setelah kita analisa, menurut saya itu ekonomi ya. Maksudnya perempuan itu, ya makanya dalam keluarga itu kadang-kadang di dalam pemerintah, ya di dalam manapun, partisipasi perempuan itu kan masih belum sebenarnya. Tapi kita tahu sebenarnya pada saat ada kasus kejadian dan yang terjadi, ya perempuan yang bisa lebih mengerti situasi. Karena dia ya mungkin lebih empati dan lebih bisa. Kalau pria ya kita berharap pria yang harus banget mengerti isu gender, ya isu perempuan, isu kejadian gitu. Karena lebih pinginnya mereka itu lebih merasakan kan. Nah, tapi kan ya kayak kita kemarin kan sebenarnya kita juga udah happy banget karena ternyata Kementerian PPPA itu udah MOU sama Direktorat Kepolisian. Karena di kepolisian itu juga udah ada direktorat khusus tahun ini undang-undangnya tentang TPPO ya, perdagangan orang,
human trafficking dengan ya TPKS ini tentang kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Betul. Jadi kita udah senang, tapi ketika kita obrolin, kita kan sempet ya, kita satu dari kementerian kita belanja masalah kan, karena kita harus tahu bukan dari kasusnya, tentu Ibu Menteri udah dengan empati datang ke yang kena beberapa ini baru sebulan aja udah beberapa kasus yang Ibu Menteri datengin gitu loh. Tapi kan bukan caranya itu kita bisa itu bagaimana kita bikin sistem untuk menangani kasus dengan cepat ya. Minimal nolongin mereka tuh ada protection lah dari kepolisian, dari Barreskrim atau apapun di kepolisian itu juga dari mungkin UPTD kita yang khusus menangani itu supaya mereka tuh feel safe gitu loh. Tapi ketika kita belanja masalah sampai di situnya, sampai di kepolisian, ternyata partisipasi perempuan di kepolisian juga cuma 6%. Sisanya laki-laki semua. Jadi akar permasalahan tuh memang banyak. Di dalam keluarga memang kita bilang gitu loh. Dan di dalam pemerintah kita tahu partisipasi juga enggak, dan biasanya isu-isu apalagi Kemen PAA perempuan dan anak itu sepertinya dianggap ya udahlah, udah paling bagian belakang lah. Padahal saya suka ngomong gitu loh. Di dalam keluarga coba kalian hitung. 2/3 itu kita loh. Perempuan loh, dan anak kan? Coba lihat, married, 2 orang, punya anak. 2/3. 3. 1 laki, 2 anak dan ibunya. Iya, itu kan udah 3. Kalau belum lagi anaknya 4, 5, 6, 7. Lebih banyak itu lagi. Berapa? 7/8, 8. Iya. Laki nggak ada. Kenapa? Untuk urusan perempuan itu, mau undang-undang kek, mau diperdakan kek, mau di ini tuh selalu dianggap ya udah urusan budget belakang deh. Nggak dibanding. Jadi hal-hal seperti ini itu mesti ada kesadaran ya gitu. Makanya di semua pihak kementerian itu kita berharap itu ada partisipasi yang memikirkan unsur perempuan dan anaknya di dalam gitu loh. Jadi sebenarnya kayak ruang publik terpadu ramah anak itu juga dulu dibuat itu mengacu kepada indikator-indikator yang dibikin dari permennya, dari Kementerian PPPA, Kementerian Perempuan dan Anak, Kota Layak Anak. Jadi mengicu indikator, jadi supaya semua itu memikirkan kepentingan anak dan perempuan gitu loh. Ada ruang buat anak dan perempuan gitu loh. Karena kita tahu bapak-bapak sebenarnya sadar sih. Jadi kemarin pas di Gorontalo ada kepala desa yang ngomong gini, saya tuh sebenarnya juga pingin ibu-ibu semua bahagia. Karena saya tahu kalau ibunya bahagia, rumah itu akan tenang, damai, dan tentram gitu loh. Saya bilang sadar sih sadar. Actionnya apa? Benar. Nah itu, ya jawabannya ya balik lagi bertanya kepada saya. Mencari solusi kepada ibu. Ya makanya saya bilang pemadam kebakaran tadi ya. Ya itu sebenarnya kan kita bilang ya betul kita maksudnya kayak gender equality menurut saya kita juga bukan jadinya offended membuat semua hal itu jadi offended begini. Laki-laki terutama kita kan fight gender equality gitu loh. Cara bahasa kita, narasi kita itu penting sebenarnya. Bukan kita mau fight untuk perempuan di atas. Tapi karena posisi perempuan itu belum mencapai partisipasi karena adanya mungkin unsur-unsur budaya, patriarki, ya dalam keluarga banyak-banyak hal lah. Sehingga perempuan itu sangat under ini laki-laki ya. Dan secara budaya juga perempuan di Asia itu kan memang lebih submisif. Dan memang mindsetnya udah seperti itu gitu loh. Akhirnya kita kan oke lah kita fight gender equality. Sebenarnya saya bilang jangan membuat suasana itu seolah-olah kita itu mau offend. Bagaimana kita mengajak, ayo dong ayah, ayo dong para pria, ngertilah perasaan wanita gitu. Bagaimana narasi itu dibawa sehingga kita itu dirangkul. Bukan okay, this is not your part. This is my part gitu loh. Jadi maunya saya itu narasi itu yang dibangun untuk kebersamaan mengangkat. Karena kita tahu kita butuh. Perempuan juga butuh sih. Butuh sosok ayah. Keluarga juga butuh sosok ayah. Bukannya enggak. Harusnya balance dalam family itu adalah 3 part. Ayah, ibu, dan anak. Karena nggak ketimpangan kan. Tapi sekarang seolah-olah kayak perempuan, ayo fight gitu. Merebut. Jadi ayah itu merasa gua on the top gitu loh. Gua kepala daerah, gua kepala budaya, gua ini. Lu mau lawan gua? Nah, itu yang sebenarnya bagaimana kita membawakan narasi itu supaya sama-sama diprotek. Jadi kita membuat, jadi kampanyenya itu adalah
kita membuat seluruh ayah mengerti isu gender perempuan. Jadi supaya ini bisa sama-sama diajak, dirangkul, gerak bersama. Jadi bukan perempuan yang fight for women gitu loh. Pria juga bisa fight for women. Because they need us. Of course. Berarti buat Ibu, kunci utama untuk women empowerment bagi perempuan Indonesia adalah? Perempuan itu sampai hari ini not dare to speak up, tidak berani itu ya karena itu. Mereka berasa dari posisi mereka ya, udahlah emang gue dilahirkan begitu. Ada faktor karena ekonomi. Kedua, ekonomi. Ya itu yang saya bilang. Ketika mereka nggak punya ekonomi dan mereka harus protect anak dia, anak mereka gitu loh. Kita nggak bilang lah ya, ayah mungkin pikirnya kerja lah apa segala macem. Apa-apa bergantung. Akhirnya ketika terjadi KDRT, itu kan efek ekonomi juga. Si ayah kurang mendapat biaya, si perempuan mungkin karena dorongan keluarga, ayo deh, kamu udah umur segitu, cepatlah nikah. Kan masih ada budaya seperti itu. Sehingga sebenarnya itu secara unconscious kan, keluarga itu merasa, mama itu, papanya bebannya hilang nih. Kalau anak gua nikah sama orang yang oke lah, kemampuannya lebih. Kan dihitungnya bukan karena bagaimana komunikasi antar cewek dan prianya kan. Lebih dipikirin bagaimana beban keluarga. Oke, kalau anak perempuan itu aset perempuan saya investkan ke another keluarga sehingga beban gua nggak ada. Jangan-jangan investmentnya bareng nih jadinya. Kan itu sebagai sebuah investment gitu kan. Betul. Nggak taunya ternyata keluarga dia juga yang kita kan nggak tahu dinikahkan supaya ngurangin beban, tapi di sana ternyata terjadi sesuatu karena efek-efek mungkin yang sekarang beredar itu banyak sekali judi online, tiba-tiba hilang uang gitu, akhirnya berantem. Tapi ketika perempuan nggak punya uang, akhirnya ya gitu, end up kan dia cuman bergantung sama suami. Pas suaminya udah nggak bisa nafkain, ribut kan? Dan si perempuan nggak bisa apa-apa gitu loh. Akhirnya ya udah balik-balik lagi. Mereka tuh sebenarnya harus punya ekonomi juga sendiri. Kita bisa berdayakan mereka. Yang penting mereka punya safe. Karena kalau perempuan pasti dia akan safe keluarganya. Betul. Mau ngomong apapun itu, anak adalah nomor satu buat si ibu kan sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya harus didorong sehingga kalau dia punya uang, ya pasti dia minimal dia berani buat keputusan ya. Nggak bergantung ya. Penasaran deh. Dari dulu aku kenal ibu pertama kali di DKI Jakarta. Ibu tuh selalu berapi-api sama pemberdayaan perempuan sama anak. Dari dulu loh. Dari dulu. Bahkan waktu campaign aja yang mau di-push kan adalah masalah pemberdayaan. Ibu, anak, PKK. Ya karena aku PKK waktu itu. Nah cuman pertanyaannya gini, Bu, tapi kan kalau cuman karena pekerjaan, itu nggak sustain. Ini tuh ibu kayak konsisten gitu loh. Apa sih yang bikin ibu tuh kayak tertarik banget soal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? Pertama kejebak, lama-lama jatuh cinta. Nah, apa yang bikin jatuh cinta? Jatuh cinta? Ya karena saya perempuan toh. Iya, itu benar. Who else would better be suited to voice women other than women? Of course, I'm woman. Yeah. Okay. I fight for women. But we still need man. Tapi apakah ada kayak rasa mungkin sakit hati, kecewa? I don't know. Dia mukanya gitu. Enggak sih. Saya gampang lupa kok. Oh, dia gampang lupa. Anaknya gampang move on. Tapi enggak, Bu. Gua gampang move on. Oke. I never look back. Oh, good. Kalau gitu yang tidak gampang buat ibu adalah? Aku rasa karena dari pengalaman hidup, terus I'm quite a survivor, dan aku melihat ya kalau dari diri saya ya always a thing to fight for. Jadi karena aku lihat punya 3 anak ya, dan aku di sandwich generation, I still have my 2 parents. Jadi itu sebenarnya yang mendorong, ya maksudnya I need to survive. Yes, I need to survive. Dan kedua, ya karena efek-efek dari pekerjaan, akhirnya kan punya community. That's why I said that community very important kan. Jadi community saya ya memang sama-sama semua memperjuangkan perempuan ya. Jadi pertama ya karena kita experience, kita survive, dan sebelumnya memang kita ada di
posisi memang harus memberdayakan perempuan kan, karena ex officio sebagai ketua PKK. Dan aku selalu berpikir dimanapun saya berada, dimanapun posisi yang ada, posisi itu is just part of it lah. Maksudnya kita nggak akan ada posisi selamanya. Tapi aku selalu berpikir gimana kita memberikan sumbangsi kita. It's not, kalau di PKK pun saya nggak pernah ngomong, oke, lu udah jadi pemerintahan, lu harus all out. Enggak. Karena everything have to be balanced. Jadi kita harus ada partisipasi dari kita sebagai kita punya part of ya CSP ya, personal ya, bukan personal responsibility ya benar. Kalau CSR kan lebih corporate ya, PSR ya berarti ya. Tapi sebagai bagian, karena kita juga harus kuat kan, beda. Jadi kita harus balance di semua hal itu. Jadi saya selalu percaya dimanapun saya berada, saya bisa memberikan sumbangsi itu as my responsible dimanapun posisi. Tapi kan saya pingin semua itu sustainable. Jadi setelah ditinggalkan itu gimana how it sustain, how it sustain. Makanya waktu ruang publik itu saya lagi pikir gimana sampai di bawah itu ketika udah nggak jabat itu tetap ada. Karena itu penting banget. Karena one day I also yes, kan aku juga sebagai bagian dari masyarakat kan, sebagai orang Jakarta juga gitu. Nah itu, nah kedua karena udah melakukan itu kan komunitasnya di situ aja. Dan my experience after then, ya itu maksudnya dorongan-dorongan itu yang membuat kayak dan banyak melihat kan. Apalagi kemarin nonton Woman in Rote Island, kaget. Maksudnya kayaknya shock terapi terus nih tiap dengan PR-PR yang banyak banget gitu loh. Nah akhirnya itu yang bikin, yang membuat konsistensi. Akhirnya aku ada di ya this world gitu loh. Dan ya maksud saya bagaimana empathy ya. Kalau kita non simpati kan kita cuma kasih uang, udah deh sedekah, then we forgot gitu loh. Tapi empathy itu ya some things that we need to endorse gitu loh, enforce untuk melakukan apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Ya sampai hari ini di sini ya back to you again, meet you again. You bet. Fun fact about community ya, yang tadi pagi kita bahas, perempuan tuh ternyata memang jauh lebih pandai membangun kesejahteraan dalam komunitas loh. Betul. Dibandingkan laki-laki. Ya karena perempuan itu memang experience-nya kan kalau dari rumah aja kan kita lihat kan. Maksudnya dari rumah aja she has to do everything all. Satu rumah itu kan sebenarnya ya itu sebuah perusahaan kecil kalau kita bilang. How we manage. Jadi memanage keluarga itu ya itu sama aja sebenarnya memanage perusahaan kalau kita mau ini ya. Bagaimana kita cash flow kita. Cuman uang kita kan mungkin dari suami, kita nggak bekerja sendiri. Tapi kan sama aja kita kayak pegawai yang manage. Kalau imagination ya. Jadi sampai ini apa mesti beresin dari kamar, toilet. Kalau ada ART kita gimana manage dia. ART itu kan sebenarnya tanpa sadar itu kita manajer. Iya, betul. Dan manajer itu harus memastikan loh karena anak kita tanggungannya kita kan. Jadi kita harus survive di situ gitu. Jadi itu corporate kecil kalau menurut saya gitu. Jadi kalau dia bisa handle the family very well, ya harusnya ini dan community juga bisa di handle. Harus pasti karena udah experience all in. Kehidupan itu cuma 3, sandang, pangan, papan. Betul. That's it gitu. Ya. Ibu tuh suka banget tenis ya? Oh really? She plays tennis very well. Bahkan sampai ikut turnamen, tapi turnamen-turnamenan. Ya tetap aja turnamen. Kayak ibu ini kayaknya juga doyan nantangin itu gara-gara pandemi. Oh gitu? Karena itu olahraga yang paling bisa distance jauh. Dia kan distance kan. Ada jaga jadi gara-gara itu jadi olahragawan habis pandemi. Sedap. Sebelumnya sih nggak pernah under the sun. Tapi sekarang feel proud under the sun. Luar biasa. Tapi lebih happy nggak sih Bu dengan berolahraga seperti itu? Iya dong, sehat. Itu juga Ibu masukkan dalam program nggak untuk mengajak perempuan punya me time untuk berolahraga? Ya itu, maksud saya kalau dalam hal balance, kita harus punya me time. Me time itu apa sih yang kita suka? Karena kita kan perlu energi. Maksudnya feel. Jadi saya kalau dulu di PKK selalu ngomong, kalian kan PKK semua volunteer ya. Saya selalu endorse mereka, lu orang jangan pikir kalau udah jadi
per PKK harus all out volunteer kerja atau apa, enggak sih. Lu berikan aja 30% your time back to community gitu, atau 20% lah. Itu udah cukup asal konsisten, saya bilang. 10% your me time. Atau 20% tergantung kapasitas lu perlu berapa lama. Nah sisa 60 keluarga. Ya kalau sampai me time atau apa kan pasti part of keluarga, lu pasti bring anak sometimes. Kalau enggak juga yourself 10% can be, maksudnya 60% itu kan the both family gitu. Jadi partisipasi itu harus balance menurut saya. Bukan all out atau apa, balance of your life itu tuh penting untuk motivasi diri untuk bisa okay, I'm ready. Itu makanya dalam semua itu balancing dalam kehidupan pribadi apa sebenarnya saya setuju gitu loh. Jangan dipikir semua tuh dilakukan all out, kelihatan seperti itu, nanti kita burn out. Banyak tuh ya, itu kayaknya problem sumber stresnya banyak perempuan ya. Want to manage everything, want to do everything all at once, terus akhirnya want to be perfect everything. Terus burn out. Nah, perfect itu buat saya hanya Tuhan yang punya ya. I mean that kita nggak boleh terlalu, tentu kita harus set target. Tapi yang penting kita lakukan apa yang udah menjadi bagiannya kita, sincerely ya, saya bilangnya. Kemampuan kita segitu ya kita berikan segitu. Kan setiap orang dikasih kemampuan berbeda-beda. Setelah kita melakukan sesuatunya sesuai dengan responsible, hati nurani, empatinya kita, hasilnya itu yaitu Tuhan yang menentukan. Menurut saya kita nggak usah terlalu pikirin sama effort. Kayak sekarang ini juga di kementerian saya pikir berusaha untuk melakukan bagaimana sistem bisa dibuat, karena sebenarnya kementerian itu kan membuat kebijakan. Tapi bagaimana dengan pilot-pilot yang ada itu bisa diserap ide-idenya itu terus dibawa di dalam kebijakan. Nah, kalau udah sampai segitu kasus masih naik atau gimana, apa yang terjadi dengan banyaknya kasus lah atau apa di luar dugaannya kita, ya kadang-kadang kita juga gak bisa jadi ini sebagai sumber stresnya kita lagi gitu loh. Yang penting kita udah ngelakuin. Ya awal stres iya gitu. Karena bayangan sama fakta kan berbeda. Nah ini menarik. Berarti sama fakta berbeda gitu loh. Jadi ya udah, maksud aku stres itu bukan arti kita tuh get out from this gitu loh. Tapi stres itu membuat kita harus mencari solusinya. Tapi jangan sampai kita tuh terpancing kepada oke, saya harus A, B, C. Akhirnya itu jadi bumerang buat kita gitu. Yang penting kita udah melakukan kewajiban kita udah all out for perempuan dan anak. Nah tentu kita perlu support dari partisipasi semua ya. Tentu saya yakin perempuan yang ada di mana-mana itu juga sama-sama lah ya. Karena bukan saya pinter atau siapapun itu, tapi kolaborasi yang memberikan sinergi, kesinambungan dan integrasi yang bagus itu yang memberikan sesuatu hasil yang baik. Jadi saya selalu percaya kayak tim sepak bola gitu. Tim sepak bola is not about one person. Salah satu orang, gagal satu orang itu semua kena dampak. Jadi itulah bagus kenapa sepak bola itu. Jadi kalau tenis sama, double itu juga nggak boleh salahin lu, salah gua salahin lu gitu. Jadi kita salah satu orang is salah satu priok gitu loh. Jadi sama, ini juga bagian Kementerian Perempuan ini unik banget. Karena kita punya klaster itu memang tidak ada implementasi langsung, tapi kita memang lebih ke kolaborasi. Bagaimana kita mengajak NGO, stakeholder, semua itu berpartisipasi. Ayo dong, yang bagian campaign iya, yang melakukan iya, yang membuat kebijakan di pemerintah gitu. Jadi itu satu integrasi yang bagus banget kalau kita bisa lakukan ini bersama-sama. Pengen bahas mengenai speak up. Tadi Ibu udah bahas sedikit sih, emang perempuan Asia jauh lebih submissive, bla bla bla. Apakah message ini juga karena Ibu merasa bahwa you as a woman and as a person quite vocal in terms of speaking up? No. You're not? Justru malah the other way around. Ibu termasuk perempuan yang merasa bahwa speaking up itu adalah emang gue banyak ngomong ya? Enggak. No. Reflektif ya kayaknya ya Ibu ini ya. Udah deh, gue ngerti. Enggak. Terus
it's a very good and strong message. Aku aja sebagai laki-laki, I say this a lot di siaran kita. Menurut aku dunia itu jauh tidak adil terhadap perempuan. Because I saw it in my personal life, perempuan Then itu you speak up for me. Tapi it's different, Ibu. No, women speak up sama men speak up on behalf of women more powerful men. Oke lah, So kalau you gitu. should speak up for me, for women. Makanya aku bilang kita speak up itu dianggap kayak protes aja protes. Tapi kalau pria, ayah, bapak bisa speak up on behalf of women, menurut saya lebih powerful. Oh, damn. So I need Ya, kolaborasi itu men tadi. collaboration. Oke. Please. Oke, sebetulnya aku juga pengen tahu adalah apakah ini masalah upbringing? Apa itu? Kurang beraninya perempuan Indonesia untuk speak up karena didikan di rumah yang tidak menurture, menumbuhkan rasa keberanian mereka itu. Ya banyak sekali yang merasa ya itu budayanya ya memang perempuan harus begitu. Terus itu paling penting menurut saya ekonomi ya. Iya. Karena dia nggak punya apa-apa, gimana dia mau Jadi ngomong gitu ibaratnya loh. tuh dia nggak berani ngomong karena ngerasa bahwa ya karena gue nggak punya uang. Ya gue nggak punya apa-apa, gue juga nggak berani ngomong. Lagi pula kalau hal keluarga itu kalau gue ngomong kok kayak malu-maluin banget gitu loh. Padahal itu udah melanggar hak person ya. Personal itu kalau sampai udah terjadi pelanggaran HAM, pelanggaran hak atas pribadi, itu udah harusnya under negara gitu. Protection of the negara. Pertanyaan lanjutan dari tadi Dave gitu ya soal speak up, soal spotlight. Masih anxious nggak dengan spotlight dari masyarakat, dari media? You know a lot about Ibu ya? Oh. You know Ibu play tennis, Ibu juga ada. That's why. How do you know? See Ibu, I took my role very seriously. I speak up for you. Okay, good. Ini nggak adil, kalian rambut sebahu, Thank gue you. botak sendirian di sini. Ya, you should grow your Iya, hair. your hair. Tapi gimana Bu, dengan spotlight itu? Aku masih sih. Masih? Ya, ini karena terpaksa. Iya tadi gue salaman tangannya dingin Jack. Apa yang dirasain sih sebenarnya I Bu? dare to be here. Oh, thank Ya you. enggak sih, sebenarnya aku juga ya, Pemalu sebenarnya. Nggak tahu. Gue juga nggak ngerti diri gue sih. And it's okay lah. Karena ibu itu benar-benar kalau tampil di media, even waktu pertama kali menjabat kan. Gara-gara lu kan? Enggak. Main cello? Iya. Oh, dijebak kan? Dijebak. Gue yang bawa. Oh, Gue bawa. Gue bawa. Cellonya aja diumpetin sama dia. Gue Dia bawa cuma ke bilang, Sarasehan. Oh. Tadinya cuma interview, tiba-tiba gue suruh main cello. Cellonya Iya. udah ready. di bus. Terus dia sebel marah. Transjakarta. Tapi habis itu it went viral. Oh, kamu di prank ya Ibu ya? Prank. Di prank. Kalau nggak bakal mau dia. Tapi nggak emang nggak seneng ya Bu ya under spotlight sebenarnya. Ya kalau enggak sih, kalau bisa ya Kalau enggak. bisa enggak gitu ya. Tapi kalau memang harus do this to empowering for the sake of women, then I will do Bakal it. dilakuin. Oke. Terakhir, pesan Ibu untuk perempuan Indonesia di 2025. Pesan untuk bapak-bapak. Oke. Yes, hajar Bu. Silakan. Gimana tuh? We need to be loved. We need you, guys, bapak, ayah, untuk menjadi role model. Yang memberikan contoh kepada paling kecil deh, keluarga. Karena partisipasi sebenarnya di, terutama di Asia ini ya, partisipasi ayah itu dianggap sebagai kayak anak, urusan perempuan, urusan ibu. Jadi kalau bisa keutuhan satu keluarga, ayah dan ibu sama-sama menjadi role model buat anak sebagai komplit. Ya sebenarnya family is three, father, mother, and children gitu loh. Nah itu akan lebih baik. Kita perlu bapak-bapak yang bisa mengerti isu gender, isu perempuan untuk bisa kita sama-sama membangun perempuan yang berdaya mandiri. Karena dengan adanya pemberdayaan perempuan mandiri, anak akan terproteksi. Wow, it's very interesting ya. Justru pesan untuk perempuan di tahun 2025 bukan ditujukan untuk perempuan, tapi justru untuk laki-laki. Thank you for sharing. Thank you so much. Halo, saya Veronika Tan. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari kartu ujar.
boleh nggak menjawab juga sih. Apa sih? When was your happiest moment? When I can play tennis. And eat good food.